Assalamualaikum semua. Bertemu kembali dengan Bu Mulyani dalam pembelajaran IPA kelas 9. Materi kali ini adalah mengenai listrik statis. Sebelumnya, perhatikan tayangan berikut. 剪绑手指摩擦塑料管摩擦齐静电Peristiwa pada tayangan menunjukkan adanya gejala listrik statis. Apakah itu listrik statis? Hal ini yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Materi pada hari ini adalah muatan listrik, interaksi benda bermuatan listrik, hukum Coulomb, dan medan listrik dan potensial listrik. Materi pertama, muatan listrik. Perhatikan tayangan berikut. Awalnya, penggaris tidak dapat menarik kertas. Namun, ketika penggaris digosokkan ke rambut, yang terjadi adalah penggaris dapat menarik kertas. Mengapa demikian? Hal ini menunjukkan bahwa penggaris menjadi bermuatan listrik setelah digosok ke rambut. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Berikut adalah gerakan dari molekul air. Ya, perhatikan terlebih dahulu tayangan berikut. 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Atom oksigen jika diperbesar akan nampak bagian yaitu inti atom dan kulit atom yang tersusun atas elektron yang terus bergerak mengelilingi inti atom. Atom memiliki elektron yang bergerak mengelilingi inti atom. Ketika benda digosok, maka elektron pada atom menjadi tidak stabil dan dapat berpindah ke atom lainnya. Perpindahan elektron inilah yang menyebabkan atom atau benda menjadi bermuatan listrik. Dapat dikatakan, arus listrik terjadi karena adanya perpindahan muatan listrik. Dalam hal ini, perpindahan elektron. Benda yang kelebihan elektron akan bermuatan negatif, sedangkan benda yang kekurangan elektron akan memiliki muatan positif. Ketika penggaris plastik digosokkan ke rambut, maka elektron dari rambut berpindah ke penggaris. Hal ini menyebabkan penggaris menjadi kelebihan elektron sehingga menjadi bermuatan negatif. Inilah yang menyebabkan penggaris dapat menarik potongan-potongan kertas. Materi kedua, interaksi antar benda bermuatan. Perhatikan tayangan video berikut. Dua buah penggaris digosokkan ke rambut, kemudian keduanya saling didekatkan pada jarak tertentu. Ternyata dua buah penggaris ini yang sudah bermuatan ini akan saling tolak-menolak. Ini membuktikan adanya interaksi antar benda bermuatan listrik. Ketika dua benda dengan muatan sejenis didekatkan, maka akan terjadi gaya tolak-menolak. Sebaliknya, jika dua benda dengan muatan yang berbeda jenis, maka akan terjadi gaya tarik-menarik. Berikut adalah soal yang harus kalian kerjakan
di LJK kalian masing-masing. Soal nomor 1 adalah sebagai berikut. Materi ketiga, hukum kolom. Materi ini masih berkaitan dengan interaksi dua benda bermuatan listrik. Ketika dua benda bermuatan didekatkan, maka akan memiliki gaya tolak-menolak atau gaya tarik-menarik yang disebut dengan gaya kolom. Faktor yang mempengaruhi gaya kolom adalah besarnya muatan listrik benda tersebut dan jarak antar dua benda bermuatan tersebut. Gaya kolom dapat dirumuskan dengan rumus F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 dibagi R pangkat 2, dengan F adalah gaya kolom, K-nya adalah konstanta dengan besaran 9 kali 10 pangkat 9, Q1, Q2 adalah muatan listriknya, sedangkan R adalah jarak antar muatan. Berikut adalah soal nomor 2 yang harus kalian kerjakan di LJK kalian masing-masing. Jangan lupa untuk merubah satuan jaraknya terlebih dahulu ya, menjadi satuan meter. Materi keempat adalah medan listrik dan potensial listrik. Medan listrik adalah daerah yang masih terpengaruh oleh sifat kelistrikan suatu benda. Sifat kelistrikan benda ini dapat ditunjukkan oleh adanya garis gaya. Benda bermuatan positif akan memiliki garis gaya keluar, sedangkan benda bermuatan negatif akan memiliki garis gaya masuk ke dalam. Kuat medan listrik dapat dirumuskan dengan rumus E sama dengan F dibagi Q, atau dapat dirumuskan E sama dengan K dikali Q dibagi R pangkat 2. Dalam hal ini, E adalah kuat medan listrik, F-nya adalah gaya kolom, dan Q-nya adalah muatannya. Berikut soal nomor 3 yang harus kalian kerjakan di LJK kalian. Kalian dapat mengerjakannya dengan menggunakan rumus E sama dengan F dibagi dengan Q. Potensial listrik. Diketahui bahwa elektron akan berpindah dari potensial rendah ke potensial tinggi. Muatan dapat mengalir karena adanya beda potensial listrik ini. Contohnya, saat terjadi petir, muatan listrik akan berpindah dari awan ke awan atau bahkan dari awan ke bumi, yang disebabkan oleh adanya beda potensial yang sangat besar. Nah, beda potensial ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus V sama dengan W dibagi dengan Q, dengan W adalah energi listriknya dan Q adalah jumlah muatan listrik, sedangkan V adalah beda potensial. Berikut adalah soal nomor 4 yang harus kalian kerjakan di LJK kalian masing-masing. Alhamdulillah, materi kali ini selesai. Semoga bermanfaat dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.